Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novelisa Ramadhani Farman dengan stambuk A251-20028. Perwakilan dari kelompok 2 yang dianggotai oleh Amalia dengan stambuk A251-20024, Nur Fahmi A251-20043, dan Rivaldi Anggriawan dengan stambuk A251-20056. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tugas kasus dari mata kuliah biokimia. Kasus yang diberikan yaitu seorang mahasiswa dengan umur 20 tahun dan tinggi badan 170 cm memiliki berat badan 90 kg. Kondisi semacam ini termasuk kategori obesitas. Ternyata mahasiswa tersebut juga mengidap penyakit diabetes. Oleh karena itu, porsi makanan yang harus dikonsumsi oleh mahasiswa ini harus diatur oleh ahli gizi. Seorang ahli gizi menyarankan mahasiswa ini mengkonsumsi karbohidrat kompleks, misalnya ubi jalar, kentang, nasi merah, kacang polong, jagung, pisang, apel, talas, dan singkong. Pertanyaan dari kasus tersebut adalah, benarkah mahasiswa tersebut obesitas dan mengapa? Yang kedua, pilihlah 3 jenis karbohidrat kompleks tersebut yang menurut Anda paling cocok dikonsumsi oleh mahasiswa tersebut dan berikan alasannya. Yang ketiga, tuliskan kandungan kimia dari ketiga jenis karbohidrat kompleks tersebut. Yang keempat, bagaimana struktur molekul dari monomer karbohidrat tersebut, bagaimana bentuk polimernya, dan apa yang dapat Anda jelaskan tentang hal ini dari sisi kimianya. Dan yang terakhir adalah, apa kesimpulan Anda? Jawaban kami atas pertanyaan dari kasus tersebut adalah mahasiswa benar mengalami obesitas. Dikarenakan seseorang dikatakan obesitas apabila berat badan idealnya di atas 30 dan mahasiswa tersebut memiliki berat badan ideal di atas 30, yakni 59,5. Hasil ini kami peroleh dari perhitungan yang kami lakukan dengan rumus seperti berikut. Kemudian, penderita diabetes dan obesitas dapat dianjurkan untuk mengonsumsi karbohidrat kompleks, yaitu beras merah. Keberadaan beras merah juga diakui karena kandungan gulanya lebih rendah dan nutrisi yang dimiliki lebih tinggi. Dari penjelasan tersebut, keistimewaannya tersebut tentu memudahkan tubuh dan mengontrol kadar gula darah. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa beras merah direkomendasikan bagi para penderita diabetes. Seperti kacang hijau, indeks glikemik yang rendah pada beras merah juga berfungsi mengurangi lonjakan insulin dalam tubuh dan menjaga stabilitas kadar gula tersebut. Di sisi lain, beras merah yang juga kaya akan asam folat, serat, serta polifenol penting sehingga beras ini cocok sebagai karbohidrat kompleks. Kemudian ubi jalar. Tak sekadar memiliki kuantitas yang tinggi, jenis karbohidrat pada ubi jalar juga termasuk karbohidrat berkualitas yang dianjurkan untuk dimakan oleh pasien diabetes. Karbohidrat ubi jalar terdiri atas pati dan serat, yaitu jenis karbohidrat kompleks yang menyehatkan pencernaan sekaligus bisa melancarkan proses metabolisme. Selain itu, ubi jalar mengandung sejumlah vitamin yang bermanfaat untuk mengoptimalkan beberapa fungsi organ tubuh, termasuk untuk pasien diabetes. Selanjutnya, kacang polong. Protein yang ditemukan di dalam kacang polong merupakan jenis protein berkualitas tinggi. Di dalamnya terkandung asam amino esensial dan non-esensial. Kandungan protein ini mirip dengan yang ditemukan di dalam telur maupun kedelai.
Kacang polong mengandung 4 gram protein, 11 gram karbohidrat, 62 kalori, dan 4 gram serat. Meski mengandung karbohidrat, jumlahnya dinilai masih aman dikonsumsi pengidap diabetes. Terlebih kacang polong memiliki indeks glikemik yang terbilang rendah, yaitu sebesar 22. Indeks glikemik adalah sistem klasifikasi untuk mengetahui pengaruh karbohidrat terhadap gula darah. Kemudian, kandungan kimia dari ketiga bahan tersebut adalah yang pertama beras merah. Menurut Indriani tahun 2013, pada 100 gram beras merah terdapat 7,5 gram protein, 0,9 gram lemak, 77,6 gram karbohidrat, 0,3 gram zat besi, dan 0,00021 gram vitamin B1. Yang kedua, ubi jalar. Karbohidrat dalam ubi jalar terdiri dari monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Ubi jalar mengandung sekitar 16-40% bahan kering dan sekitar 70-90% dari bahan kering ini adalah karbohidrat yang terdiri dari pati, gula, selulosa, hemiselulosa, dan praktin. Yang ketiga, kacang polong. Kandungan kacang polong dalam 170 gram menyediakan nutrisi sebagai berikut. Yang pertama, kalori 62 kilokalori. Kemudian karbohidrat 11 gram, serat 4 gram, protein 4 gram, vitamin A 34%, angka kecukupan gizi, vitamin K 24%, angka kecukupan gizi, vitamin C 13%, angka kecukupan gizi, tiamin 15%, angka kecukupan gizi, folat 12%, angka kecukupan gizi, mangan 11%, besi 7%, dan fosfor 6%. Selanjutnya, struktur molekul dari ketiga bahan tersebut. Yang pertama, struktur molekul dari beras merah seperti pada gambar. Kemudian struktur molekul dari ubi jalar seperti pada di gambar berikut. Jadi, struktur umum senyawa antiosianin yang diisolasi dari ubi jalar ungu, gugus samping R1, R2, dan R3 berbeda-beda pada ke-8 senyawa yang telah diisolasi. Kemudian struktur molekul dari kacang polong seperti pada gambar berikut. Berdasarkan dari beberapa pertanyaan dan jawaban di atas, dapat kami simpulkan bahwa seseorang dikatakan obesitas apabila berat badan idealnya di atas 30 dan mahasiswa tersebut memiliki berat badan ideal di atas 30, yaitu 59,5, dan mahasiswa tersebut termasuk obesitas. Orang obesitas dan diabetes bukan berarti tidak boleh mengonsumsi karbohidrat, namun sebaiknya mengonsumsi karbohidrat sesuai dengan apa yang diperlukan oleh tubuh. Yang dilihat dari aktivitas jasmaninya, makanan yang dapat dikonsumsi seperti beras merah, ubi jalar, dan kacang polong. Itulah tadi pembahasan kami mengenai tugas kasus dari mata kuliah biokimia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.